usia menstruasi yang dini kurang dari 12 tahun itu meningkatkan resiko juga. Selanjutnya menopause yang terlambat, misalnya lebih dari 55 tahun, itu pun juga meningkatkan resiko. Assalamualaikum Sobat RSI, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Dian Sesariana, spesialis bedah. Apa temanya? Benjolan di payudara. Beliau adalah dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI. Yuk kita temui beliaunya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Teteh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Teh. Sobat RSI, hari ini kita bersama Dr. Dian Sesariana, spesialis bedah. Beliau dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang benjolan di payudara. Yuk kita simak nih dengan Dr. Dian, spesialis bedah. Dokter, kita akan berdiskusi tentang benjolan di payudara. Nah, karena ini banyak ya yang mengalami benjolan di payudara. Boleh dijelaskan dok, benjolan di payudara itu apa dan mungkin faktor resiko yang menyebabkan terjadinya benjolan itu bagaimana? Oke, kalau benjolan di payudara itu sebenarnya adalah suatu benjolan yang ada di bagian payudara. Ya. Paling sering itu disebabkan oleh infeksi. Kalau infeksi berarti ada mikroorganisme baik kuman maupun bakteri yang menyebabkan dia adanya mengeras, seperti terlihat seperti membenjol. Yang kedua adalah neoplasma. Neoplasma ini adalah pertumbuhan abnormal dari jaringan payudara itu. Biasanya neoplasma ini faktor risikonya ada 3 yang paling penting. Pertama adalah genetik, kedua hormonal, dan yang ketiga adalah lingkungan. Yang genetik itu seperti yang kita tahu usia, jenis kelamin perempuan lebih tinggi resikonya daripada laki-laki. Kemudian usianya lebih dari 35 tahun meningkatkan resiko untuk terjadinya keganasan juga. Kemudian untuk faktor hormonal biasanya usia menstruasi yang dini kurang dari 12 tahun itu meningkatkan resiko juga. Selanjutnya menopause yang terlambat, misalnya lebih dari 55 tahun, itu pun juga meningkatkan resiko. Selanjutnya usia kehamilan lebih dari 30 sampai 35 tahun, kehamilan yang pertama ya ini ya, itu meningkatkan resiko. Atau pada wanita dengan nulipara, misalnya dia yang belum hamil sama sekali, itu juga meningkatkan resiko terjadinya keganasan. Kemudian yang lingkungan, yang paling sering pertama adalah obesitas, kemudian adalah zat-zat karsinogenik. Kadang kan kita menghirup kayak asap rokok, asap kendaraan atau asap pabrik, itu tuh juga meningkatkan resiko. Kemudian yang kadang kan kita makan zat-zat karsinogenik yang tidak sengaja mungkin ya, misalnya ada pengawet-pengawet, borak, formalin atau zat-zat perwarna yang sebenarnya berbahaya tapi termakan, itu juga meningkatkan faktor resiko. Oh gitu ya dok ya. Nah, tadi katanya perempuan lebih banyak ya, tapi kok saya pernah nih baca di sosmed, lihat di sosmed bahwa laki-laki juga bisa terkena, apa betul? Iya, betul sekali. Jadi karena laki-laki pun juga memiliki organ payudara, jadi juga tetap ada resiko terkena. Jadi kalau benjolan payudara pada laki-laki secara garis besar itu dibagi jadi 2. Yang pertama keganasan, yang kedua non keganasan atau bukan keganasan. Yang bukan keganasan biasanya itu dipicu oleh hormonal. Misalnya mengkonsumsi obat-obat hormon atau memiliki penyakit yang mendasari, misalnya penyakit hati atau obesitas. Nah, untuk yang keganasan ini dari penelitian dari CDC, 1% keganasan payudara itu terjadi pada laki-laki. Dan sayangnya 80% dari itu sudah datang dengan stadium lanjut. Kenapa? Karena tidak menyadari. Iya, karena tidak menyadari, tiba-tiba sudah mengeras, tiba-tiba sudah luka, akhirnya ya sudah terlambat lah karena stadiumnya sudah lanjut gitu. Ya. Serem juga ya, ternyata tidak hanya perempuan dan laki-laki pun bisa terkena gitu. Soalnya saya apa bisa ya? Oh ternyata bisa juga nih kalau dari penjelasan dokter gitu. Nah dok, kalau tanda dan gejalanya benjolan itu kita tahunya bagaimana ya? Nah,
sebenarnya itu yang paling penting, sebenarnya pemerintah itu sudah sering mencanangkan pemeriksaan sadari. Oh, iya. Kalau kita singkat itu adalah pemeriksaan payudara sendiri. Itu sebenarnya penting karena kalau kita sadari itu bertujuan untuk mendeteksi apakah ada benjolan. Karena kalau kita menemukan bisa sedini mungkin menanganinya. Lebih cepat lebih baik gitu ya. Jadi kalau pada perempuan yang masih menstruasi itu pada hari ke-7 sampai hari ke-10 setelah hari pertama menstruasi itu kan setelah mandi biasanya ya, kita lihat di depan kaca, kemudian kita lihat payudaranya apakah ada perubahan tidak dibandingkan yang sebelumnya. Perubahan bentuk maksudnya. Bentuk ya. Jadi misalnya ada luka baru atau ada yang tertarik ke dalam, misalnya ada cekungan di payudaranya, atau ada puting yang tertarik ke dalam, atau ada perubahan warna seperti ada bintik-bintik seperti jeruk kisut gitu. Itu salah satu tanda berarti harus segera mengkonsultasikan diri. Setelah dilihat, kemudian nanti diperiksa payudaranya. Jadi diperiksa payudara, dipegang, diraba. Apakah ada benjolan, dan ini sebaiknya rutin dilakukan setiap bulan. Ya. Tapi kalau misalnya dengan wanita yang sudah menopause kan nggak mens tuh, jadi bisa dilakukan di tanggal yang sama setiap bulan. Misal bulan ini diperiksa di tanggal 1, bulan depan diperiksa lagi di tanggal 1 lagi, jadi rutin. Jadi kalau ada perubahan sedikit saja pada payudara bisa segera dikonsultasikan, dan jika dia mengarah ke arah keganasan dan ternyata memang ganas, bisa segera sedini mungkin ditangani. Gitu. Betul ya dok ya. Nah dokter, kalau ini ya, kalau melihat ternyata ya bisa berbahaya ya kalau misalnya itu dibiarkan atau kita tidak sadar, tahu-tahu nanti ujuk-ujuk ganas gitu. Nah, pencegahan dari biar kita tuh terhindar nih dok dari adanya benjolan payudara ini, bagaimana dok pencegahannya? Kalau pencegahan itu ya pola hidup sehat. Kalau genetik tadi kita nggak bisa rubah. Betul. Sudah kodratnya ya. Kalau perempuan lebih tinggi, usia dan yang lain-lain itu tadi. Tapi yang bisa kita ubah adalah di faktor lingkungan. Jadi makan makanan yang sehat yang bergizi, olahraga rutin, dan yang paling penting adalah screening tadi, pemeriksaan sadari setiap bulannya. Gitu. Jadi begitu ada perubahan itu, perubahan bentuk, segera dikonsultasikan. Betul dokter. Nah dok, menurut dokter ini untuk menegakkan diagnosis pasti bahwa ini tuh adalah benjolan itu berupa apa atau jenis penyakitnya apa gitu dok, itu adakah alat-alat tertentu yang bisa mendeteksi itu gitu loh dok? Oke, jadi sebenarnya nanti kan tergantung dari penyakit yang mendasari. Kayak tadi saya awal kan sudah bilang bisa jadi infeksi. Kalau infeksi mungkin dari pemeriksaan fisik saja sudah cukup. Tapi kalau memang dia nanti ke arah neoplasma atau pertumbuhan yang tidak normal, nanti akan kita nilai. Bisa jadi dengan pemeriksaan radiologis. Pemeriksaan radiologis itu bisa dengan USG payudara. Kemudian ada pemeriksaan patologis. Jadi patologi anatomi selnya kita lihat itu dengan dibiopsi. Berarti itu untuk menegakkan apakah dia benar-benar jinak atau ganas. Berarti kalau gitu ini ya dok ya, dioperasi dong dok? Iya, bisa dibiopsi, dioperasi atau disedot dengan aspirasi jarum halus. Oh begitu ya dok ya. Nah kemudian dok, kalau misalnya itu ternyata memang benjolannya, misalnya jenisnya memang ini tumor, apakah memang harus selalu dioperasi dok atau gimana? Yaitu penanganannya seperti apa nih dok? Itulah pentingnya. Jadi kalau ketahuan kecil, jadi kita bisa periksa. Kalau memang dia masih jinak dengan ukuran yang masih kurang 1 cm gitu, dari beberapa teori masih bisa dilakukan observasi. Jadi nanti pemeriksaan rutin dan berkala. Tapi kalau memang sudah ada mengarah ke arah ganas, memang mau nggak mau memang harus diambil, atau mengarah yang misalnya ukurannya sudah besar atau sudah ada gangguan nyeri dan yang lain. Oh begitu ya dok ya. Soalnya kan begini dok, kadang-kadang kan perempuan itu takut ya dok. Aduh, yang namanya ada tumor, bayangannya tuh dok kalau datang ke dokter nanti diangkat semua tuh payudaranya. Apakah
Yang seperti itu benar nggak sih, Dok? Jadi tidak semua benjolan payudara harus diambil payudaranya, enggak. Enggak ya, Dok ya. Jadi itu loh, Dok, yang bikin itu serem. ya sih memang menyeramkan. Itu Akhirnya yang tuh, membuat enggak nggak berani mau, gitu iya. ya periksa. Jadi kalau dia benjolannya masih kecil ya kita ambil di bagian tumornya saja. Oh, gitu Atau ya, Dok. bahkan misalnya dia masih infeksi yang masih awal, misalnya mastitis, bisa dengan obat antibiotik, belum perlu sampai yang dioperasi. Jadi memang Gitu. tergantung kasusnya gitu ya, Tergantung Dok kasusnya. ya. Nah, baiklah dokter, ini wah banyak sekali nih yang sudah dijelaskan. Terima kasih banyak nih, Dok. Saya juga jadi banyak belajar nih. Oh iya, ternyata pencegahannya seperti ini ya. Memang sadar itu ternyata penting. Penting sekali. Tidak apa namanya kadang-kadang itu sepele ya, Dok. Tapi Iya. ternyata ketika itu ada perubahan itu sangat-sangat terasa ya, Dok. Sangat Ya. terasa. Iya, betul. Ya, Dokter, terima kasih sudah penjelasannya sudah menjelaskan dengan panjang kali lebar ini. Alhamdulillah saya juga jadi paham. Mungkin pemirsa juga nanti Sobat RS ini sudah paham nih. Jadi ketika memang ada benjolan ya memang segera harus konsultasi gitu ya, Dok. Terima kasih atas waktu dan penjelasannya. Sobat RSI, demikian bincang-bincang saya dengan Dr. Dian Cesariana, spesialis bedah. Bila mana Sobat RSI memiliki gangguan atau masalah benjolan di payudara, segera konsultasikan dan periksa ke Poli Bedah Rumah Sakit Islam Yogyakarta, PDHI. Demikian, semoga bermanfaat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.